Halo semua, perkenalkan namaku Muhammad Ismail Al-Ghifari. Aku akan menjadi daber pada video kali ini. Jadi, aku akan menjelaskan tentang fluktuasi dan inflasi serta cara meramalkan fluktuasi ekonomi. Apa itu fluktuasi ekonomi? Fluktuasi ekonomi adalah siklus naik dan turunnya kegiatan ekonomi pada suatu negara. Fluktuasi ekonomi sendiri terbagi dalam 4 fase. Yang pertama ada ekspansi atau upturn, lalu ada peak atau puncak, yang ketiga ada resesi atau downturn, yang terakhir ada titik terendah atau trough. Yang pertama ada ekspansi atau upturn, yaitu kondisi di mana ekonomi mulai mengalami pertumbuhan. Nah, pada fase ini, ekonomi sedang pulih dari resesi atau depresi atau titik terendah tadi. Kemudian ada puncak atau peak. Nah, pada pertumbuhan ekonomi mencapai pada puncak tertinggi. Nah, pada fase ini, ekonomi mencapai performa terbaiknya. Namun, tekanan dari inflasi dan kelebihan permintaan dapat menjadi awal dari perlambatan siklus ekonomi ini. Lalu ada resesi atau downturn, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mulai melemah. Nah, pada fase ini terjadi masa perlambatan ekonomi. Yang terakhir ada titik terendah atau trough, yaitu kondisi ekonomi yang terlemah namun akan kembali ke fase ekspansi kembali. Fase ini adalah fase terburuk dalam siklus ekonomi fluktuasi. Nah, lalu apa itu inflasi? Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, lalu apa dong hubungannya inflasi dengan fluktuasi ekonomi? Nah, jadi hubungannya fluktuasi ekonomi dengan inflasi adalah pada saat siklus mengalami ekspansi, maka inflasi akan naik. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat yang tinggi. Namun, pada saat resesi, inflasi bisa saja turun. Nah, setelah kita tahu hubungan dari fluktuasi dan inflasi, lalu bagaimana cara kita meramalkan fluktuasi ekonomi? Nah, dalam meramalkan fluktuasi ekonomi, kita harus melihat pada 4 hal, yaitu yang pertama ada pola masa lalu. Nah, maksud dari pola masa lalu itu, kita tuh melihat apakah setelah krisis ekonomi sebelumnya, biasanya ada pemulihan atau tidak, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita melihat investasi dari negara tersebut. Nah, apabila investasinya tinggi, biasanya ekonomi akan naik kembali, akan terjadi ekspansi kembali. Lalu yang ketiga, kita melihat kebijakan pemerintah. Misalnya, kalau ada bantuan tunai, nah jadi belanja rakyat bisa naik, sehingga ekonomi pun akan membaik dengan sendirinya. Lalu yang terakhir ada melihat kondisi dunia. Nah, perang, pandemi atau harga minyak yang tinggi bisa mempengaruhi ekonomi dalam negeri karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Meramalkan fluktuasi ekonomi sangat penting untuk menyusun langkah bagi pemerintah dan perusahaan dalam menghadapi siklus fluktuasi ekonomi yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nah, jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.